Salam sukses, salam sehat untuk teman-teman semua yang sementara menyaksikan video ini. Berjumpa lagi dengan saya El Asamau. Di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman yang sering bertanya bagaimana mulai belajar bahasa Inggris yang efektif. Karena di video-video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa salah satu persyaratan utama yang diperlukan oleh seorang pemburu beasiswa adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya minta tolong teman-teman untuk bisa share, subscribe, like, dan komen di bawah ini agar saya semakin termotivasi untuk memberikan pandangan-pandangan, inspirasi, dan motivasi melalui video-video selanjutnya di channel saya ini. Nah, banyak teman-teman yang bertanya bagaimana caranya seseorang bisa belajar bahasa Inggris dan bisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, ada beberapa hal yang saya lakukan agar saya bisa berbahasa Inggris. Yang pertama yang saya lakukan adalah mendaftarkan diri di tempat kursus. Nah, kursus ini penting karena selain kita bisa fokus dengan waktu yang telah ditentukan, kita juga akan betul-betul serius dalam belajar, karena setidaknya kalau kita di tempat kursus kita sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk berinvestasi, belajar, mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris kita, sehingga hal itu membuat khususnya saya harus serius dalam belajar karena biaya yang saya keluarkan tidak sedikit. Bagi teman-teman harus bisa berpikir bahwa ketika mengeluarkan biaya untuk kursus itu bukan membuang-buang biaya, tetapi itu adalah sebuah bentuk investasi untuk teman-teman agar bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Untuk itu bagi teman-teman silakan mencari tempat kursus yang cocok di daerah teman-teman sekalian dan bisa mulai mendaftarkan diri, entah itu tatap muka ataupun secara online. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa untuk ikut kursus bahasa Inggris, bisa juga ada opsi untuk belajar secara mandiri. Nah, secara mandiri ini memang betul-betul harus komit dengan waktu dan juga target-target yang ditentukan oleh teman-teman. Saya saat itu ketika mulai belajar mandiri karena tidak ada tempat kursus di Alor, sehingga saya berusaha untuk dalam sehari itu ada berapa banyak kata baru yang saya pelajari, lalu saya gunakan. Jadi tidak hanya dipelajari, dihafal, tetapi digunakan. Dan dalam keseharian saya juga melibatkan segala aktivitas dalam berbahasa Inggris. Misalnya settingan di HP saya ganti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu ketika mendengarkan lagu-lagu semuanya saya ganti dalam bahasa Inggris. Bahkan ketika tidur, ketika tidur saya juga membuka podcast yang dilakukan dalam bahasa Inggris, sehingga saya terbiasa dalam sehari itu terbiasa dengan bahasa Inggris, dan juga bahkan ketika membaca dan berbicara itu saya coba maksimalkan waktu saya dengan bahasa Inggris, sehingga tubuh dan pikiran saya terbiasa dengan aktivitas dalam berbahasa Inggris. Secara tidak sadar hal ini membuat kemampuan saya bertambah. Nah, itu dua cara untuk teman-teman mulai bisa belajar bahasa Inggris, antara kursus atau juga secara mandiri, tergantung teman-teman dari waktunya, dari biayanya, dan juga dari kesiapan teman-teman. Nah, kita masuk pada teknis belajarnya. Biasanya ada yang masih baru, pemula, lalu disodorkan dengan struktur grammar yang kompleks yang membuat teman-teman sudah bosan di awal. Sehingga saya sarankan teman-teman jangan langsung masuk pada materi yang berat yang membuat teman-teman harus fokus dan belajar secara keras agar teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris. Karena alih-alih teman-teman menjadi bisa dengan struktur atau grammar, teman-teman akan merasa jenuh, merasa tidak bisa karena materi-materi yang berat. Mulai dengan yang simple, yang mudah, yang membuat teman-teman semangat, misalnya dengan kata-kata sehari-hari, atau dengan nyanyian misalnya, atau dengan bacaan yang ringan, dan mungkin dengan conversation atau percakapan yang lebih mudah yang dilakukan secara biasa, yang dilakukan sehari-hari, dan itu mungkin bisa membuat teman-teman menjadi semangat. Jadi
Yang paling utama adalah mencari aktivitas belajar yang membuat teman-teman semangat di awal, sehingga teman-teman tidak mudah putus asa ketika masuk di materi-materi selanjutnya. Nah, khusus untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa, ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, tentu saja ada 4 bagian yang harus teman-teman pelajari, yaitu yang pertama reading, writing, listening, dan speaking. Nah, dari keempat ini teman-teman harus pastikan mana yang teman-teman merasa sangat mampu di sana, sangat kuat di sana. Bagi saya di awal-awal yang membuat saya semangat adalah saya sangat suka membaca dan juga saya sangat senang ketika mendengar. Ini 2 hal yang membuat saya belajar lebih mudah, sehingga saya fokus di sana. Nah, membaca, mendengar ini seperti input, misalnya kosakata, informasi-informasi untuk kita, sehingga kita bisa lebih kaya terhadap vocab dan juga informasi tentang bahasa Inggris. Nah, saya coba fokus di input, yaitu membaca dan juga mendengar. Semakin banyak aktivitas yang saya lakukan, semakin banyak yang saya simpan di dalam, sehingga tahap selanjutnya belajar menulis dan juga belajar berbicara itu semakin mudah, karena arus masuk input itu lebih banyak sehingga dibandingkan yang keluar nanti. Untuk itu saya coba bagi 2, jadi dari yang masuk yaitu membaca dan mendengar, saya lakukan itu sebanyak mungkin, dan dengan sendirinya ketika akan menulis dan juga berbicara itu semakin mudah. Jadi porsinya lebih besar di input, dan juga selanjutnya baru masuk ke outputnya, yaitu menulis dan juga berbicara. Untuk itu teman-teman bisa memilih apakah bisa pakai metode yang seperti saya lakukan, yaitu perbanyak mendengar dan juga membaca, atau sebaliknya berbicara lalu menulis. Silakan teman-teman menyesuaikan. Dan yang berikut adalah saya, karena suka membaca, maka saya selalu menemukan kosakata-kosakata baru yang bisa saya cari artinya dan juga bisa melihat konteks yang ada di sana. Karena biasanya dalam bahasa Inggris satu kata itu biasa berbeda-beda ketika kita letakkan di suatu kalimat atau di suatu konteks. Untuk itu teman-teman silakan menyesuaikan dan cari gaya belajar yang bisa teman-teman sesuaikan dan bisa cocok untuk kondisi teman-teman semua. Dan yang berikut adalah teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman yakin bahasa Inggris bisa dikuasai. Kita melihat bahasa hanyalah terkait dengan masalah kebiasaan. Ketika kita biasa menggunakannya, ketika kita biasa melakukannya, maka kita otomatis akan bisa untuk menggunakannya. Untuk itu teman-teman jangan ragu, jangan khawatir. Saya sempat memberikan informasi beasiswa di kabupaten yang saya kunjungi saat itu. Saya sampaikan bahwa tidak ada jalan pintas untuk teman-teman dalam belajar bahasa Inggris. Harus bertahap, step by step, dan lama-lama teman-teman akan bisa. Yang penting tentukan waktu, kapan teman-teman akan berada di level yang mana, berapa banyak kosakata yang bisa teman-teman kuasai, berapa banyak struktur dan bagaimana skill menulis teman-teman, semua bisa ditentukan dan secara bertahap teman-teman bisa mencapai targetnya. Demikian sedikit share tentang cara bagaimana saya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris saya, yaitu dengan kursus belajar mandiri. Lalu ketika belajar mandiri saya coba melihat skill yang bisa saya kembangkan terlebih dahulu, yaitu inputnya, membaca dan juga mendengar sebanyak-banyak mungkin. Setelah itu saya mulai belajar untuk menulis dan juga berbicara, pronunciation, pengucapan, dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya lakukan dan saya sudah berhasil dan bisa studi, mendapatkan beasiswa. Saya yakin teman-teman juga akan bisa untuk belajar, mempersiapkan diri, karena bagaimanapun bahasa Inggris adalah faktor yang sangat penting untuk teman-teman penuhi ketika ingin melamar beasiswa. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri, semoga sukses meraih beasiswa. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa tetap support saya dengan komen, like, subscribe, dan share, sehingga informasi ini bisa sampai di teman-teman lain yang membutuhkan atau juga bisa mensupport saya
untuk membagikan konten-konten yang inspiratif, yang saya alami, yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses, salam sehat untuk semua.